Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Anatomi Fisiologi akan menjelaskan materi mengenai tulang skeletal dan persendian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Widya Lastri dan saya bersama rekan saya Suci Handayani, Siskal Dwi Lestari, Saka Audi Foresta, dan Romdan Adani. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai tulang. Apa sih itu tulang? Tulang adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, matriks, dan ekstraseluler. Fungsi tulang. Apa sih fungsi tulang? Fungsi tulang adalah sebagai kerangka tubuh yang kaku dan memberikan tempat perlekatan pada otot dan organ yang terdapat pada tubuh seseorang, dan juga melindungi otak yang terletak di dalam tengkorak, melindungi jantung dan paru di dalam rongga dada, organ seksual, dan urinaria terlindungi oleh tulang yang disebut tulang pelvis. Selanjutnya ada klasifikasi tulang. Tulang itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukuran tulang, yaitu ada tulang panjang atau oska longa, berbentuk seperti tabung, kedua ujung bulat, di tengahnya silindris. Terdiri dari 3 bagian, ujung bagian disebut epifisis, bagian tengah disebut diafisis, tersusun dari atas tulang keras, bagian antara epifisis dan diafisis disebut cakra epifisis atau metafisis, yang terdiri atas tulang rawan mengandung osteoblast, berfungsi untuk sebagai alat pengumpil atau penunjang tubuh. Contohnya seperti femur, humerus, radius, ulna, tibia, fibula. Selanjutnya tulang pendek. Tulang pendek yaitu oska brevia, berbentuk seperti kubus atau pendek tidak beraturan. Panjang, tinggi, tebalnya hampir sama. Jadi tulang pendek ini tidak memiliki sumsum rongga ya. Pada bagian dalam terdiri atas tulang spons bone diisi. Jadi pada tulang pendek ini terdiri dari tulang spons. Selanjutnya ada ruang sumsum. Pada bagian luar dikelilingi lapisan tipis tulang kompak. Fungsinya adalah untuk penahan benturan. Selanjutnya ada tulang pipi atau oska plana. Tulang pipi berbentuk gepeng memipi, mempunyai 2 lapisan tulang kompak, yaitu lamina eksterna dan interna osis carnif. Kedua lapisan dipisahkan oleh satu lapisan tulang spogiosa disebut diplos. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru. Contohnya scapula, tulang rusuk, tulang tengkorak. Selanjutnya ada tulang tidak beraturan atau irregular, memiliki bentuk tidak beraturan. Struktur tulang ini menunjukkan daya tahan yang besar terhadap tenaga tekan. Contohnya tulang vertebrae. Selanjutnya ada tulang sesamoid. Tulang ini mirip dengan biji wijen, berfungsi untuk mengurangi pergeseran dan perubahan arah dari tendo. Contohnya patella, tempurung lutut. Itu ada tulang pneumatik, memiliki ruang atau sinus yang menghubungkan dengan udara. Contohnya frontal, tulang rahang atas. Selanjutnya ada tulang splanchnic, tulang yang berkembang dalam organ-organ lunak, seperti on penis. Selanjutnya klasifikasi tulang berdasarkan jenis zat penyusun. Yang pertama itu ada tulang rawan, kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan muda dan sel-sel tulang rawan dewasa. Tulang rawan mengandung banyak serabut kolagen dan matriks bersifat lentur dan elastis. Tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, terdapat di hidung, trakea, dan persendian. Tulang rawan elastis, terdapat di daun telinga. Tulang rawan fibrosa terdapat di persendian tulang belakang. Tulang sejati atau osteon. Tulang keras osteon tersusun atas sel-sel tulang osteosit. Tulang keras banyak mengandung kalsium dan fosfat, contohnya tulang sejati.
Baiklah, saya Suciandayani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Cindy. Dapat kita lihat pada gambar di bagian superior atau bagian atas ada tulang tengkorak. Di bagian dekstra itu ada tulang sangka, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang ruas jari, tulang lutut, dan tulang dada. Di bagian sinistra itu ada tulang belikat, tulang punggung, tulang panggul, tulang ruas jari, tulang telapak tangan, dan tulang pergelangan tangan. Untuk lebih jelas, simak penjelasan bagian-bagian tulang berikut ini. Di sini terdapat gambar. Foramen adalah suatu lubang tempat dilaluinya pembuluh darah, saraf, dan ligamentum. Fossa adalah suatu lekukan pada tulang. Processus adalah tonjolan. Condylus adalah tonjolan, ina tonjolan yang berbentuk runcing, kaput, kepala tulang, kolum, leher tulang, korpus, badan tulang. Struktur tulang, perhitungan jumlah keseluruhan tulang manusia. Yang pertama, tulang kepala yang membentuk tengkorak 8 buah, tulang muka 14 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lidah 1 buah, tulang kerangka dada 25 buah, tulang pembentuk tulang belakang dan gelang panggul 26 buah, tulang anggota gerak atas 64 buah, tulang anggota gerak bawah 62 buah. Rangka aksial. Rangka aksial merupakan kelompok tulang yang terletak di sumbu tubuh. Rangka aksial berjumlah 80 tulang. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak. Tulang bagian kepala terdiri atas tulang kepala belakang atau occipital merupakan tulang kepala bagian belakang. Tulang ini hanya berjumlah 1. Tulang ubun-ubun atau parietal terletak di bagian atas sampai ke samping kepala. Tulang ini berjumlah 2 buah. Tulang dahi atau frontal terletak di bagian depan atau muka atas. Tulang ini berjumlah 1 buah. Tulang pelipis atau temporal. Ulang pelipis terletak di bagian kepala samping belakang. Tulang ini berjumlah 2 buah. Tulang baji atau sphenoid terletak di bagian kepala. Samping depan, tulang ini berjumlah 1 buah. Tulang tapis atau ethmoid terletak di bagian rongga kepala. Tulang ini berjumlah 1. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Tulang rahang atas atau maksila merupakan tempat terjepatnya gusi dan gigi bagian atas. Tulang ini berjumlah 2 buah. Tulang rahang bawah atau mandibula berjumlah 1 buah. Dengan adanya otot rahang, tulang ini dapat bergerak sehingga mulut kita dapat terbuka dan tertutup. Tulang hidung atau nasal terdapat di rongga hidung dan berjumlah 2. Tulang pipi atau zigomatik membentuk pipi seseorang. Tulang ini berjumlah 2 buah. Tulang air mata atau lakrimal terdapat di dalam rongga mata. Tulang ini berjumlah 2 buah. Tulang vomer berjumlah 1 buah. Tulang langit-langit rongga mulut atau palatin berjumlah 2 buah. Tulang concha inferior atau inferior nasal coca terletak di rongga hidung. Tulang ini berjumlah 2 buah. Nama Siska Dulestari dengan NIM P051 2032 1091. Beberapa tulang yang terdapat di tengkorak bagian dalam yang berhubungan dengan indera pendengaran. A. Tulang martil atau malleus, berdekatan dengan gendang telinga dan tulang landasan. Dalam setiap telinga terdapat 1 tulang martil. B. Tulang landasan atau incus, terletak di antara tulang martil dan tulang sanggurdi. Terdapat 1 tulang landasan di setiap telinga. C. Tulang sanggurdi atau stapes, berbentuk seperti garputella dan berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam atau koklea. Terdapat 1 tulang sanggurdi pada setiap telinga. Tulang belakang atau vertebra. A. Ruas tulang leher atau vertebra cervix. B. Ruas tulang punggung atau vertebra thorax. C. Ruas tulang pinggang atau vertebra lumbar. D. Ruang tulang kelangka atau sacrum. E. Ruas tulang ekor atau sosi. Tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang dada. Rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka yang menyusun alat gerak terdiri atas, tungkai bawah, tulang bahu, dan tulang pinggul.
Anggota gerak atas: 1. Tulang gelang bahu, 2. Tulang lengan atas atau humerus, 3. Tulang lengan bawah, 4. Tulang pergelangan tangan atau karpal, 5. Tulang telapak tangan atau metakarpal, 7. Tulang-tulang jari tangan atau phalanges. Anggota gerak bawah: 1. Tulang gelang panggul atau pelvis, 2. Tulang paha atau femur, 4. Tulang kering atau tibia dan tulang betis atau fibula, 5. Tulang pergelangan kaki atau tarsal, 6. Tulang telapak kaki atau metatarsal, 7. Tulang-tulang jari kaki atau phalanges. Matriks tulang. Matriks merupakan gabungan protein dan karbohidrat yang mengikat sel bersama-sama atau membagi satu jaringan dari yang lain. 2. Matriks tersusun atau serabut atas serabut dan bahan dasar. 2. Matriks merupakan salah satu jaringan pengikat yang bekerja sinergis dalam sel-sel tulang dalam pembentuk dan pelekatan antar jaringan tulang. 4. Matriks tersusun atas air 25% mengandung senyawa anorganik atau 67% berupa kalsium, fosfat, Na, Mg, bikarbonat, dan sitrat, serta senyawa organik berupa serabut kolagen atau protein tipe 1, serabut elastin, serabut retikuler atau bakal fibroblas yang juga disebut sel retikuler dan mengandung glikosaminoglikan. Sel-sel tulang, osteoprogenitor, terletak di luar membrane atau posteum. Sel-sel ini berasal dari mesenkim embrio, akan ada sepanjang hidup pasca kelahiran dan dapat mengalami pembelahan mitosis dan memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi osteoblast. Osteoblast berasal dari sel osteoprogenitor dan berkembang di bawah pengaruh bone morphogenik protein atau BMP. Osteoblast memiliki diameter antara 20-30 um dan terlihat sangat jelas pada sekitar lapisan osteoid di mana tulang baru terbentuk. Osteosit merupakan sel tulang yang telah dewasa dan sel utama pada tulang yang berperan dalam mengatur metabolisme seperti pertukaran nutrisi dan kotoran dengan darah. Osteoklas. Osteoklas adalah sel raksasa hasil peleburan monosit atau jenis sel darah putih yang berkonsentrasi di endosteum dan melepaskan enzim lisosom untuk memecah protein dan mineral di matriks ekstraseluler. Tulang rawan atau berongga atau spoke atau trabekular atau Sanseleus atau cartilago. 1. Tulang spons adalah bagian tengah tulang yang berongga serta terdapat sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah memproduksi sel darah merah sedangkan sumsum tulang kuning menyimpan lemak. 2. Tulang spons merupakan salah satu dari dua jenis jaringan tulang yang membentuk tulang. 3. Matriks jaringan tulang rawan terdiri atas kondrin, yaitu zat jernih seperti kanji yang terbuat dari mukopolisakarida dan fosfat. Berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Tulang rawan hialin, 2. Tulang rawan elastis, 3. Tulang rawan fibrosa. Nama Saka Audrey Foresta dengan NIM P051203210089. Ras atau kompa atau osteon. Tulang terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi. Ketika tulang rawan atau kartilago terbentuk, rongga-rongga matriksnya terisi oleh sel osteoblast. Tulang kompa tersusun atas periostem luar dan endostem dalam yang berbatasan dengan sumsum tulang. Osifikasi. Proses penulangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Proses ini dibedakan menjadi 2, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembranosa merupakan proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi jaringan tulang.
Contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Proses yang hanya terjadi pada tulang pipi tertentu diringkas dalam 2 langkah dasar. 1. Tulang spons mulai berkembang di tempat-tempat di dalam membran yang disebut pusat osifikasi. Sum-sum tulang merah terbentuk di dalam jaringan tulang spons, diikuti oleh pembentukan tulang padat di luarnya. Osifikasi endokondral, proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi kartilago atau jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misalnya proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Suplai darah dan persyarafannya. Suplai darah. Tulang-tulang panjang diantaranya A. Arteri nutrisia, arteri tunggal yang berbelok-belok masuk foramen nutrisia oblik ke atas atau ke bawah menuju ke arah yang berlawanan untuk pertumbuhan tulang. Satu arteri disertai dengan 1-2 buah pena selama dalam konteks arteri memberikan cabang-cabang menuju kanali Havers. Arteri periostel, arteri kecil yang menyuplai periostem berjalan sepanjang perlengketan otot. Arteri metafisial, rangkaian yang membentuk anastomosis di sekeliling sendi yang disebut circulus vasculosus. Cabang masuk melalui foramina vascularis, tempat keluarnya pena-pena epipis. Tulang gepeng atau episial, sebuah arteri nutrisia tunggal dan bercabang-cabang. Sejumlah cabang menyuplai substansia spongiosa dalam substansia kompakta tulang. Tulang-tulang iga, arteri nutrisia memasuki tulang distalis dan turbuculum costa dan membagi diri menjadi cabang-cabang anterior lobus dan posterior brevis yang menyuplai seluruh bagian tulang iga. Tulang-tulang vertebra, terdapat 2 arteri yang besar memasuki permukaan posterior corpus vertebra. Arcueus neuralis disuplai oleh pembuluh darah yang memasuki processus transversus, bercabang menuju processus sisponusus foramina ke vena vertebralis pada permukaan posterior corpus vertebra. Persyarafan. Pada manusia, khusus pada sumsum tulang belakang merupakan penghubung antara otak dan tubuh. Pada sumsum tulang belakang terdapat 31 syaraf yang dinamakan saraf spinal. Selain pada sumsum tulang belakang, syaraf juga terdapat di A. Persarapan pada tulang wajah, terdiri dari foramen supraorbital disarapi oleh nervus supraorbitalis, foramen infraorbital disarapi oleh nervus infraorbitalis, os metalis disarapi oleh nervus metalis, foramina passa incipisus disarapi oleh nervus nasophalatimus, os maxilla disarapi oleh nervus maxillaris, foramen mandibularis disarapi oleh nervus alveolaris inferior, os zygomaticum disarapi oleh nervus infraorbitalis, meatus auditori externa disarapi oleh nervus vestibulocochlearis. B. Persarapan pada tulang ekstremitas atas. Scapula disarapi oleh nervus dorsalis scapula, nervus supracapularis, dan nervus subscapularis. Toraks disarapi oleh nervus thoracicus longus, nervus pectoralaris medialis, nervus thoracodorsalis, dan nervus pectoralis lateralis. Clavicula disarapi oleh nervus supraclavicularis. Humerus disarapi oleh nervus axillaris dan nervus musculocutaneus. Radius disarapi oleh nervus radialis. Ulna disarapi oleh nervus ulnaris. Kapal disarapi oleh nervus interosseus posterior. C. Persarapan pada tulang ekstremitas bawah. Ilium disarapi oleh nervus ilioguinalis. Foramen obturarium disarapi oleh nervus obturatoris. Femur disarapi oleh nervus femoralis dan nervus ischiadicus. Tibia disarapi oleh nervus tibialis.
Fibula disarapi oleh nervus fibularis. Tarsal disarapi oleh nervus fibularis profunda dan nervus fibularis superficialis. Phalanges disarapi oleh nervus planaris medialis dan nervus planaris lateralis. Sifat dinamis tulang. Efek latihan pada tulang. Walaupun tampak keras seperti batu, sebenarnya tulang adalah jaringan yang hidup dan dinamis, yang terus-menerus mengalami proses regenerasi yang dikenal sebagai remodeling. Sekitar periode pubertas selama kira-kira 2 tahun, kepadatan mineral tulang mencapai kurang lebih 1/4 dari total kepadatan mineral dalam tulang, dan sekitar 95% dalam tulang tercapai pada akhir masa remaja. Studi menunjukkan bahwa latihan dengan intensitas tinggi, olahraga ketahanan, dan aktivitas olahraga sebelum dan selama masa pubertas adalah masa efektif untuk membentuk tulang yang kuat. Dengan demikian, kunci penting untuk membantu memastikan adanya tulang yang kuat seumur hidup adalah dengan memaksimalkan kepadatan mineral tulang selama masa pubertas, saat remaja, dan masa dewasa awal. Pelatihan ketahanan secara progresif dengan menggunakan lift yang memuat pinggul dan punggung mungkin lebih efektif untuk membangun kepadatan mineral tulang pada wanita premenopause dan postmenopause. Pesan utama dari studi ini adalah bahwa latihan beban dan latihan ketahanan secara progresif dapat membantu melindungi kesehatan dan kekuatan tulang Anda, terlepas dari usia dan jenis kelamin. Dengan menerapkan latihan pada tulang, aktivitas enzim pada tulang meningkat serta kepadatan, kekuatan, dan besarnya tulang juga meningkat. Selain mencegah penggeroposan tulang. Efek nutrisi dan hormon. Nutrisi dan hormon sangat berkaitan dengan proses remodeling tulang. Berkaitan dengan nutrisi, ternyata asupan kalori merupakan faktor penting dalam memperkuat tulang. Fungsi reproduksi sering menjadi korban akibat asupan kalori yang terlalu rendah. Seringkali atlet ini berhenti berevolusi dan berhenti mengalami menstruasi. Untungnya siklus menstruasi dan fungsi reproduksi yang normal dapat dikembalikan dengan meningkatkan kalori yang tersedia, dan ini dapat menormalkan proses remodeling tulang. Apapun pendekatan yang diambil untuk meningkatkan ketersediaan kalori demi mendukung fungsi fisiologis yang normal, pertahankan hingga siklus menstruasi menjadi normal kembali, dan lanjutkan terus saat berlatih dan bersaing. Selain menambah asupan kalori, pastikan bahwa menyediakan nutrisi penting lain yang dibutuhkan untuk mendukung remodeling tulang yang optimal, termasuk kalsium, vitamin D, dan protein. Menurut American College of Sport Medicine, jumlah harian yang dibutuhkan untuk membangun tulang adalah 1000-1300 mg kalsium dan 400-800 IU vitamin D. Produk susu adalah sumber kalsium dan vitamin D yang baik. Sebagai contoh, segelas susu menyediakan sekitar 300 mg kalsium dan 100 IU vitamin D. Seporsi yang menyediakan sekitar 300 mg kalsium dan 80 IU vitamin D. Proses lain yang kaya kalsium adalah keju, yogurt beku, es krim, dan tahu, menyediakan sekitar 150 mg kalsium per porsi. Berikut penjabaran faktor genetik dan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. A. Herediter atau genetik. Tinggi badan anak secara umum bergantung pada orang tua. Anak-anak dari orang tua yang tinggi biasanya mempunyai badan yang tinggi juga. B. Faktor endokrin. Hormon parathyroid atau PTH satu sama lain saling berlawanan dalam memelihara kadar kalsium darah. Sekresi PTH terjadi dengan cara merangsang osteoklas, reabsorpsi tulang, dan melepas kalsium ke dalam darah, merangsang absorpsi kalsium dan fosfat dari usus. Tirokalsitonin, hormon yang dihasilkan dari sel-sel parafolikuler dan kelenjar tiroid. Cara kerjanya menghambat resorpsi tulang. Hormon pertumbuhan yang dihasilkan hipofisis anterior penting untuk proliferasi atau bertambah banyak secara normal dari rawan episialis untuk memelihara tinggi badan yang normal dari seseorang. Tiroksi bertanggung jawab untuk pertumbuhan tulang yang layak, remodeling tulang, dan kematangan tulang. HAG atau Human
growth hormone yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Semakin dewasa jumlah hormon ini semakin berkurang. Estrogen mencegah proses perombakan tulang oleh osteoklas. Progesteron, pemberian terapi hormon estrogen disarankan tidak dipisahkan dari terapi hormon progesteron. Selanjutnya ada skeleton sebagai cadangan kalsium. Rangka tersusun atas tulang. Di dalam tulang terdapat berbagai mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Sebagai cadangan mineral, tulang rangka menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak yang disimpan pada sumsum tulang kuning. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka tulang akan mengalami pengeroposan tulang. Proses penyembuhan fraktur atau patah tulang yang biasa kita kenal dengan patah tulang. Berikut ini proses penyembuhan fraktur atau patah tulang berdasarkan Apley dan Solomon adalah sebagai berikut. Pembentukan hematon tahap ini dimulai setelah fraktur sampai hari kelima terjadi pendarahan. Dalam 24 jam pertama terbentuk darah dan fibrin yang masuk ke dalam fraktur. Setelah 24 jam pertama, suplai darah meningkat ke daerah fraktur dan terbentuk hematom. Proliferasi seluler. Tahap ini terjadi sampai hari ke-12 pada area fraktur. Periostum, endostum, dan sumsum tulang yang mensuplai sel berubah menjadi fibrokartilago, kartilago hialin, dan jaringan penunjang. Fibrosa terjadi osteogenesis dengan cepat. Selanjutnya ada tahap pembentukan kalus. 6-10 hari setelah fraktur atau cedera, jaringan granulasi berubah menjadi bentuk prakalus. Prakalus menjadi puncak ukuran maksimal pada 14-21 hari setelah cedera. Tahap osifikasi kalus, yaitu tahap osifikasi ini terjadi sampai minggu ke-12, membentuk osifikasi dan kalus intermediate pada minggu ketiga sampai 10 kalus menutupi tulang. Selanjutnya ada tahap konsolidasi dengan aktivitas osteoblast dan osteoklas. Kalus mengalami pembentukan tulang sesuai dengan bentuk aslinya. Selanjutnya ada tahap remodeling. Bila mana union telah lengkap, maka tulang yang baru akan membentuk bagian menyerupai bulbus yang meliputi tulang. Selanjutnya ada sendi. Kita harus mengetahui apa itu pengertian sendi. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian artikulasi. Selanjutnya ada macam-macam sendi. Macam-macam atau jenis sendi tersebut dikelompokkan dalam 4 macam, ialah sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan arah geraknya, kedua berdasarkan struktur, ketiga berdasarkan fungsi, dan keempat berdasarkan anatomi lokasinya. Beberapa komponen penunjang sendi, yaitu kapsula sendi, ligamen, tulang rawan hialin, cairan sinovial. Berdasarkan mekanisme sistem geraknya tersebut, macam-macam sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi sindemosis, yaitu tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Selanjutnya ada sendi gerak, yaitu terbagi menjadi 2 lagi, tipe simfisis dan tipe sindemosis. Selanjutnya ada sendi kaku. Sendi kaku persendian yang memungkinkan untuk sedikit digerakkan. Macam-macam sendi diartrosis tersebut antara lain sendi engsel, sendi putar, sendi plana atau sendi sela, sendi kondiloid, sendi luncur. Selanjutnya ada anatomi sendi. Dapat kita lihat pada gambar di bagian dekstral, di situ ada sendi putar, sendi engsel, sendi plana, dan di bagian sinistralnya di situ ada sendi peluru, sendi gulung, dan sendi geser. Ya, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.